kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Muslimin muslimat pencinta dialog Islam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada hari ini hari Jumat kami mengadakan siaran untuk disiarkan nanti pada hari Sabtu tanggal 23 November 2024 dalam kajian Tarbiyatun An-Nisa yang disiarkan dari Muhammad Ramdan nomor 49A Bandung melalui aplikasi streaming dan YouTube. Sebagaimana telah kami beritahukan sebelumnya, kami mohon maaf untuk beberapa pekan ke depan setiap hari Sabtu ke-4 mungkin kami akan menyampaikannya tidak secara live namun siaran tunda. Kami rekaman setiap hari Jumat untuk disiarkan pada hari Sabtu karena padatnya jadwal kuliah Bunji. Semoga segala semoga Bunji sehat, kuliahnya dilancarkan sampai nanti wisuda S2-nya dan amin. Ya, tidak ada kata terlambat ya. S3 ya, apa sampai tertinggi insyaallah. Karena memang kita menuntut ilmu itu dari sejak buayan sampai ke liang lahat selama nafas masih berhembus, selama jantung masih berdetak, kita diwajibkan menuntut ilmu baik secara otodidak maupun secara formal ya. Dan semoga Bunji lancar ya bunyinya sampai nanti dan ilmunya juga nanti bukan untuk siapa-siapa juga karena pasti ilmu yang diperoleh oleh Bunji akan Bunji sampaikan juga kepada jamaah yang lain, kepada umat ya. Untuk iklan dulu saya mau mengajak Iwatu Iman yang sudah mendaftarkan dirinya untuk rihlah. Kami tunggu pembayarannya sampai tanggal 30 November meskipun ada beberapa orang yang japri langsung pada saya karena memang dapat uangnya katanya tanggal 3 Desember dan ada yang tanggal 7 Desember ya tidak apa-apa tapi jangan semuanya jadi ikut-ikutan ya. Karena untuk menentukan tempat duduk karena saya juga harus menyusun layoutnya ke Cianjur. Tergantung pembayaran ya. Iya, tergantung pembayaran. Jadi begini, kalau misalkan ada satu orang yang sudah bayar lebih dulu, lalu ingin mengajak temannya yang satu itu bisa. Jadi dia bisa menarik temannya untuk karena dia udah dapat kursi. Nah itu udah saya simpankan. Apalagi kalau pas bayarnya bersama-sama saya ingin duduk dengan fulanah gitu. Nah itu insya Allah. Tapi kalau yang tidak ya mohon maaf karena dengan siapapun kita duduk insya Allah karena kalau niatnya ingin ibadah ya pasti nanti akan menyenangkan juga justru dengan begitu kita jadi ta'aruf dengan yang selama ini belum kita kenal gitu dan mudah-mudahan akan menambah persaudaraan. Terima kasih juga yang sudah menitipkan zakat, wakaf, infak dan sodakohnya dan alhamdulillah sampai sekarang perataan lahan di Jelekong sudah berjalan beberapa hari mungkin mau 5 atau 6 hari. Semoga lancar dan nanti dilanjut dengan pondasi mungkin dan terus hingga bangunan yang kita cita-citakan tercapai. Amin. Ya, pada saat ini yang akan dibahas mengenai bepergian atau tamasya bahasa Arabnya at-tanakul. Iya. Jadi kita akan bahas baik dalil-dalilnya maupun nanti dari cerita yang akan Bunji sampaikan. Untuk dalil seperti biasa akan disampaikan oleh Ambu Hajaiyat. Silakan Ambu. Terima kasih Teis. Di dalam surat Hud ayat 41 A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qala irkabu fiha bismillahi majreha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim. Dan dia berkata, naiklah kamu semua ke dalam kapal dengan menyebut nama Allah pada waktu berlayar dan berlabuh. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang. Iya, iya itu dalil yang sudah disampaikan oleh Ambu. Saya jadi ingat dulu tuh namanya tuh apa ya? Jadi lupa lagi malah.
majreha Mama itu kan Cahaya, dibacanya khusus itu iya imalah. tahsin pas pada saat tahsin gitu Iya, jadi iya. oh iya jadi Disebutnya jadi tahu imalah. gitu. Imalah Imalah. nah iya betul majreha. Mari kita bersama-sama simak cerita apa yang akan disampaikan oleh Bunji. Mudah-mudahan apa yang akan disampaikan ini akan menambah ilmu bagi kita. Silakan Bunji. Iya. Terima kasih Teh Uis yang sudah mempersilahkan Bunji untuk menyampaikan pembahasan pada hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul ladzi la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan izin kepada kita untuk bertemu kembali di siang ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan seperti biasa pelajaran Tarbiyatun Nisa untuk saat ini akan diisi dengan seperti biasa kitab Bahrul Adab yang memuat berbagai cerita, ada cerita fiktif, ada cerita real yang akan disampaikan, yang intinya dari cerita-cerita ini akan memuat kesimpulan sebagai amalan-amalan atau akhlak-akhlak yang bisa kita jalankan untuk kehidupan sehari-hari. Nah, variatif pasti ceritanya untuk kali ini tadi sudah disebutkan oleh Teh Uis, judulnya adalah At-Tanaqul ya. At-Tanaqul itu kalau dilihat dari ilmu sorofnya itu sebagai isi masdar ya, dari kata tanaqola. Tanaqola ya tanaqolu tanakulan ya. Bisa diartikan asalnya itu adalah berpindah, jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain. Tapi di sini bisa juga disebut jalan-jalan, bepergian, ya, rihlah. Karena ada beberapa judul saya tahu di situ ya. Ada kita itu mengenal ada kata tamasya, tamasya juga itu bepergian. Ada kata safari yang paling gamblang itu. Kemudian ada juga rihlah, rihlah juga bepergian. Nah, ini adalah at-tanaqul gitu. Kalau diartikan itu juga sih, cuman yang disebut ini arti asalnya berpindah, jadi pindah dari satu tempat ke tempat lain, itu artinya bepergian tean gitu tanya gitu. Nah, maka di sini akan dimuat ya cerita-cerita tentang bahwa orang bepergian itu ada yang menggunakan kaki, teorisnya yang paling penting itu kaki digunakan, tetapi ada juga orang yang ingin lebih cepat dari kaki itu, dari jalan kaki, maka diciptakanlah ini apa kendaraan-kendaraan gitu ya. Maka kalau dibahas sejak waktu itu sampai sekarang sudah banyak sekali perubahan-perubahan itu, dan di sini akan kita kaitkan juga dengan ayat Al-Qur'an yang tadi sudah dibaca oleh Ambu, karena di ayat tadi disebutkan bahwa itu adalah ketika Nabi Nuh yang mengajak naik ke kapal ya, ke kapal yang cukup besar itu, yang ketika menciptakan kapal itu Nabi Nuh diolok-olok, dianggap gila karena pada waktu itu lagi menterang-mentering atau teorisnya lagi menterang-mentering itu halodo, tiba-tiba buat kapal segede itu. Jadi orang-orang itu Nuh ngapain sih gitu, padahal sudah dapat berita dari Allah bahwa sok buatkan kapal yang tohaga begitu ya. Maka menurut tafsirnya itu ada 3 tahapan kapalnya teorisnya, 1, 2, 3. Nah, yang di bawah banget itu isinya adalah binatang melata gitu. Kemudian yang berikutnya adalah binatang ternak, dan yang terakhir di atas itu adalah manusia. Cuma seperti itulah gitu keberhasilan Nabi Nuh membawa orang-orang sehingga naiklah. Nah, maka tadi muncul ada doa yang doa kita biasa menyampaikannya ketika kita naik kendaraan tersebut. Maka tidak harus kapal, kita mau sepeda, mau beca, mau motor ya, mau apapun doanya sama yang tadi diungkapkannya adalah bismillahi majreha wa mursaha ya. Dan di sini juga ada yang aneh, biasanya majriha yang aslinya itu di situ mah dibacanya majreha ya, untuk segat tertentu yang disebutnya istilahnya imalah. Jadi macanya harus dimiringkan majreha gitu, padahal majri asalnya seperti itu. Nah, adapun ceritanya ya judulnya tadi at-tanaqulu, itu artinya bepergian. Laisa lil mar'i siwa rijlaihi lit tanaquli min mahalin illa akhara ya. Pada awalnya tidak ada lagi gitu alat untuk bepergian dari satu tempat ke tempat yang lain siwa rijlaihi, melainkan kedua kakinya ya. Pada awalnya cuma itu. Jadi Allah itu memberikan kaki untuk apa? Untuk bisa berjalan gitu. Dan kita juga punya sejarah tersendiri ya, berjalan anak-anak itu di usia berapa ya biasanya? 1 tahun atau lebih? Kalau sekarang ada yang 9-10 bulan sudah jalan bisa, iya. Udah Tapi jalan, kalau ya. untuk
normalnya minimal 16 bulan 16 biasanya, bulan iya, ya 16 berjalan. bulan Nah, berjalan. itu jadi Allah itu kan menciptakan manusia dari lemah ya, kemudian menjadi kuat, maka anak yang tadinya tidak bisa apa-apa kemudian bisa berjalan. Kenapa? Ternyata ada tujuannya. Karena manusia itu diperintah fantasyiru fil ardi, sok silakan cenah, ku melendang, bersiarlah kemanapun gitu di dunia ini, di muka bumi ini. Artinya Allah memberikan kaki itu adalah untuk bisa bepergian dari satu tempat ke tempat lain. Pada awalnya seperti itu. Nah kemudian ditambah lidzalika taqada li nafsihi wasaito adidatan ukhra. Nah untuk memudahkan, apakah ada yang lebih cepat daripada dua kaki ini gitu? Jelasnya pasti ada ya. Dua kaki juga relatif, aya anu pelan jalannya, Iya, ada yang pelan jalannya, ada yang melenggak, cepat. lenggok, ya. Ada juga yang Ngageboy. ngageboy. Ada juga yang lari-lari Lari kecil, ya kecil, kalau kita mengenanya. Ada juga yang lari ngeblesat seperti itu. Tapi ya secepatnya dengan kaki pastilah ada yang lebih cepat daripada itu. Maka manusia itu karena diberi akal oleh Allah, maka terciptalah mulik gitu abu-ampunya kumaha ya carana supados lebih cepat gitunya pindah tempatnya itu dari tempat sini ke tempat lain begitu. Pastilah kalau diadukan orang yang berjalan kaki dengan orang yang pakai sepeda pasti lebih cepat yang pakai sepedanya. Hek sepedanya teh di mesinan jadi motor. Cepat kan seperti Sepeda babat rumput. Iya. Mesin babat rumput. Iya. Nah maka di sini diambillah gitu oleh seseorang yang ahlinya itu beberapa cara, yang sejumlah cara bagaimana supaya perjalanan itu lebih mudah gitu. Tu'inuhu ala sur'ati sayri, yang membantu kepada orang itu ala sur'ati sayri untuk berjalan lebih cepat begitu ya. Gimana ini caranya? Waqad mahadas subula amamahu, sudah terbentang jalan di depannya gitu ya. Kita mempunyai jalan tuh macam-macam teisnya. Dari jalan kampung barusan Bunji sebelum ke sini takziah dulu ya. Takziah ke daerah Pasir Impun, itu yang namanya ke gang itu ternyata naik mudun. Aduh sampai ngehegat guys. Berapa kali ini mah pawai dzikir subhanallah kan, kalau ke bawah subhanallah ya. Kalau naik Allahu Akbar dan la ilaha illallah, ini mah pawai dzikir terus. Tahu ujung-ujungnya ini pekuburan banyak banget di situ. Ngadu doa ya, salam ke orang-orang yang ada di alam kubur. Perjalanan singkat tapi banyak cerita barusan. Inilah kenapa dibahas ya jalan-jalan itu gitu, karena ternyata dengan jalan itu ada sesuatu yang bisa menghadirkan pahala bagi kita seperti tadi dan seterusnya ya. Tapi ini ingin katanya karena jalan sudah terbentang gitu. Terus kalau jalan di pakampungan, di jalan kecil ya pakai jalan kaki tuh mungkin nggak apa-apa. Gimana kalau di jalan tol? Gimana? Kalau bingung. Saya pernah pantesan kenapa motor tidak boleh masuk tol ya. Nah dulu waktu yang tol ke Purwakarta baru diresmikan, saya sama kakak saya tuh yuk kita nyobain. Nah berhentilah di jembatan dan ketika ada kendaraan yang lewat kita goyang ya. Iya. Karena mungkin karena itu jembatan kan ada angin dari kiri kanan sampai pantesan kenapa motor tidak boleh itu karena kan nanti kena dari gerakan angin dari itu juga dari kendaraan. Itu angin gitu. dari kendaraan. Iya pernah mogok gitu. Pernah mogok itu ternyatanya selama membetulkan itu, itu berapa kali. Torojo itu mobil yang gede banget. Astagfirullahaladzim seperti ini. Iya mungkin. Jadi kalau pakai motor kumangat pasti seperti itu. Gibeg. Karena ketidakseimbangan. Mungkin motor adalah kendaraan kecil dipakai di jalan yang begitu besar, kemudian ada lalu lalang jalan mobil itu akhirnya menjadi goyang seperti itu ya. Nah kalau di sini jalan sudah terbentang, maka as-subula itu digambarkan jalan yang gede, yang kayak tol gitu, jalan apa? Karena ada at-thoriqu jalan, as-sabilu jalan. Ini as-subula itu digambarkan adalah sekarang sudah tersedia, sudah siap di hadapan kita. Itu ada jalan-jalan yang gede sekali katanya ya. Jadi bagaimana caranya? Maka di sini ada wang abadaha. Abadaha itu artinya sahalahu. Bagaimana caranya untuk memudahkan orang-orang lewat ke jalan yang gede itu? Gimana caranya untuk memudahkannya? Maka berpikirlah orang-orang yang ahli itu gimana sih caranya supaya memudahkan perjalanan, menciptakan kendaraan untuk mempercepat perjalanan tersebut begitu ya. Likayala tusabbito azimatahul awaiku, supaya rintangan-rintangan itu tidak memperlambat perjalanan mereka itu. Gimana caranya? Wataku muhajizan duna amaniyihi, karena kalau perjalanan terhambat misalnya dengan macet juga kita kan terbengkalai gember tahu menuju macet.
Gemper mitos di banget. Antosan. Dan bunyi paling gemper ketika macet di jalan itu, yang penyelenggara pengajian udah kering Terus lagi, kering. lagi. Terus di gimana? Dugi ka mana bon, mustami tosur kayak begitu ya gitu. Nah, ini kenapa harus ada kendaraan untuk mempermudah supaya cita-cita, keinginan, kemudian tujuan tidak terhambat dengan seperti itu gitu ya. Maka wa minal wasaitil lati takhodaha rukubul hayawanati. Yang pertama, berpikirnya tidak langsung kendaraan kayak mesin-mesin tadi, ternyata setelah ya berpikir dengan jalan cuma sebegitu itu cepatnya, kemudian mereka berpikir oh ada ini nih, ada sato tehuis ya, maka diambillah beberapa jenis hewan yang bisa ditunggangi begitu. Sok yang paling kenal tehuis apa yang suka ditunggangi jadi kendaraan? Kuda. Terus Keledai. keledai. Bukan kedelai. Kuda, keledai. Terus ada bigol tehuis. Bigol itu kalau di Arab itu adalah muncul orang mah Indonya binatang. Jadi anak kuda dinikahin, dinikahin dengan anak unta. Maka akhirnya jadilah itu bigol namanya di situ ya. Maka ada albigolu. Nah, di sini yang yang dijadikan oleh manusia untuk kendaraan lebih cepat daripada berjalan itu, di sini ada kalimatnya bukan al-hisonu tapi kal-jiyadi, seperti kuda. Jadi kuda al-jiyadi itu kuda yang gede, yang gagah begitu. Mandi orang mah kuda Mustang kalau di Amerika itu Mustang yang besar hitam itu kan. Wah, mahal bangetnya pasti itu. Kal-jiyadi seperti kuda. Walbigoli nih ada albigol itu tadi peranakan gitu ya. Kemudian wal hamiri itu ada keledai. Keledai itu lebih kecil sih. Himar, ada hamir, ada himar gitu. Itu juga bedanya sih. Apa itu? Enggak, nama jenis aja. Jadi kalau bahasa Arab himar, hamir itu artinya persamaan kata gitu. Tapi kalau dilihat dari intinya suka ada penjelasannya. Kalau hamir mah ini, kalau himar mah ini, ada perbedaan sedikit lah, kayak kuda-kuda di kita ya. Keledai juga sama, ada nama-namanya itu. Dan yang keempatnya adalah waljimal. Waljimal itu adalah unta. Jadi 4 jenis di sini. Ada kuda, ada bigol, ada keledai, ada unta. Yang bukan jamal ya? Bukan. Jimal itu bentuk yang lainnya. Dari kata jamala yujamilu jimalan gitu. Kalau yang satu lagi jamala yajmalu jamalan. Kalau seperti itu banyak. Itu jamal artinya unta, aljimal juga unta, seperti itu. Nah, sesudah ada 4 jenis yang ini, wakanat hadihil hayawanatu abidatan. Dan binatang-binatang ini pada awalnya abidah itu liar. Ya, abidah itu liar. Jadi liar teh ya binatang yang ngambil dari hutan kali. Betul, ya. Hidupnya di hutan. Jadi sakarep maneh nanya kalau di hutan itu. Makanya suka disebut raja hutan. Raja hutan itu menguasai apa itu raja hutan? Singa, harimau. Singa apa harimau? Antara itu antara singa yang jelas bukan kelinci ya. Raja hutan. Jadi karena raja hutan dia sendiri yang berkuasa sepenuhnya seperti itu ya. Ada juga kan manusia yang sikapnya kayak raja hutan, ada ya. Ada. Semau gue ada ya. Disebutnya apa yang begitu teh sombong atau bentik curug balas nunjuk. Nah ya. Sama yang lain tuh nganggap ringan aja ya. Dia itu sebagai gitu. Apa gitu bosi ya. Seperti itu ada ya. Nah, kemudian fadal lalaha. Kalau liar masa sih langsung kita naik ke binatang liar pasti nanti dibuntang-banting ya. Larinya kayak gimana gitu. Maka fadal lalaha, sebelum ditunggangi itu mereka tuh dijinakan dulu. Dalala yudalilu itu adalah menundukkan ya, ditundukkan dulu. Maka ada yang pelatihnya mungkin ya kayak kita juga mengenal di Lampung itu binatang gajah ya, yang dilatih. Kambas. Itu kan sampai disuruh duduk bisa duduk, disuruh berdiri goyang-goyang. Mereka dilatih untuk ngangkut itu kayu. Juga. Oh itu teh. Oh begitu ya. Iya. Jadi kerja juga ya mereka. Kerja. Oh iya. Jadi mereka udah mengerti jam berapa mereka masuk hutan, ngabring terus nanti untuk. Berarti itu yang main-mainnya kayak disuruh duduk tuh main-mainnya mungkinnya ada yang itu disuruh yang main sirkus. Nah, main bal tuh yang main bola ya. Iya, main bola. Oh itu jadi untuk pertunjukan. Kalau itu khusus untuk pertunjukan yang nantinya akan dipertontonkan dan yang nonton bayar. Begitu ya. Begitu. Nah di sini juga fadal lalaha, maka menjinakannya. Dalala yudalil itu menjinakan
wasakhorohal lihidmatihi, dan menundukkannya supaya dia taat kepada pemimpinnya atau kepada pelatihnya, begitu ya. Maka pada akhirnya tadi kuda yang liar, bigol yang liar, himar yang liar, unta yang liar, akhirnya menjadi jinak. Nah, sesudah jinak maka mereka diperkenankan untuk mengangkut manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya ya. Teh Eis pernah tidak tumpak naon gitu kah? Kita punya kendaraan tapi tumpak, ini mau tumpak pernah nggak? Kuda paling. Kuda pernah. Bunyi nggak pernah loh. Waktu ini anak punya anak, nah jadi anak mendampingi. Saya mendampingi. Nah kalau yang anak yang paling besar perempuan, dia berani kayak Flying Fox juga dia setinggi apa, masih kecil tuh berani mau. Iya. Nah yang kedua Berani laki-laki dia. nggak berani ya, jadi pengen sama bunda, jadi saya naik kuda lah. Bunyi nggak pernah. Nggak enak lah ya naik kuda. Nggak nyaman. Iya. Apalagi saya kan takut ketinggian Bunyi ya. Sama. Kuda segitu padahal Bunyi bukan sama. kuda Australia atau Mustang gitu, tapi saya ngeliat ke bawah tuh rasanya jauh. Iya pasti itu. Seperti mau jatuh. Iya. Kayak di kebun binatang tuh kan ambunya ada gajah, ada apa yang lain pada naik kan. Iya, Termasuk bisa. waktu ibadah haji tuh Oh, ditawarin punten yang lain mengantri gitu. Alim dipasihan ke alim Bunyi karena takut ketinggian sih gitu. Tapi jangan salah, waktu kecil Bunyi teh anak tomboy beneran teh Eis tah eta teh sok naik kana muning, tahu enggak? Naik muning kan gede banget itu. Kenapa mau? Karena sareng pun bapak pan sok magawe teh kan. Kok Bunyi udah ceritakan waktu itu. Jadi naik dia Bunyi teh naik ikut ke situ. Sareng pun bapak tong memilu atuh budak awet teh naik aja ke situ. Nah itu teh ketika belum jatuh dari pohon jambu. Waktu itu masih berani mas gitu ibu. Itu ampun naik pohon jambu teh geningannya ngalah jambu batur mah diajul ini. Tahu-tahu dari atas itu ada ulet yang Kaget. ulet yang ini lagi makan teh dan kertek gitu. Pas dilihat ambu yang namanya si hileud sina nangkep gitu tuh. Yang semut coklatnya panjangnya teh bukan bobodohan teh sakieu tah. Kemudian tanapana teh si juru ini dan si juru ini kalau diambil ini cecengkat, yang ini kan gitu. Ya seperti melentik ke sini. Nanti kalau enggak dari yang belakangnya ke depan gitu. Astagfirullahaladzim. Tapi bulunya itulah semut coklat itu. Terus yang di sebelah sini tuh ada yang garis-garis. Nah itu mungkin Allah akan menghentikan tomboy wae atuh maneh teh jadi ustadzah. Udah gitu jatuh ke bawah. Itu di usia berapa ya? Kelas 5 kalau tidak salah ya, pakai baju baru ambu. Itu sampai digunting. Karena nggak bisa dilepas. Waduh, jujuritan semua orang pada datang, ada yang bawa kampak disangkanya ada ular. Tahu udah gitu damang tetuak taik di sampai sekarang. Jadi takut ketinggian. Bermulanya dari situ kapok seperti itu ya. Apalagi lihat kudanya teh Eis itu sambil loncat-loncatnya ada pacuan kuda kayak begitu. Itu benar-benar ya kalau sudah biasa mungkin bagi mereka mah resep begitu. Nah itu tadi yang kendaraannya ya. Jadi dijinakan terus ditundukkan oleh pelatihnya. Sumah taro'al markabati bi anwa'iha minhal ajalatu. Nah sesudah binatang-binatang itu kemudian mereka berpikir lagi, ada nggak sih alat-alat yang bisa lebih cepat dari itu? Maka pada akhirnya diciptakanlah sepeda. Sepeda. Jadi dari situ kemudian ke sepeda kalau diadukan sareng kuda, Enggalan kuda. Cepetan kuda tapi kenyamanan mungkin lebih nyaman sepeda. Bisa diatur-atur ya sepeda itu, tapi kalau kuda ya lebih dasar ya kesana. Tapi kalau untuk yang sepedanya speed bukan mountain bike gitu kan kalau yang untuk di gunung tuh memang untuk sepeda santai, tapi kalau untuk speed kecepatan lebih cepat sepeda. Kalau dibanding dengan kuda tergantung ya gitu sampai kalau itu yang kalau ke mountain ke gunung sepeda apa itu khususnya? Mountain bike. Jadi khusus sepeda gunung. Jadi nggak cepet-cepet banget karena kan mungkin naik mundur gitu. Dan itunya juga dirancang khusus gitu kan untuk batu-batu kerikil terjal. Bisa yang ngerem sendiri mungkin. Kalau yang speed kan bannya khusus untuk di jalanan aspal. Iya seperti itu ya. Nah itu sudah yang pertama ada apa tadi teh sepeda ya. Udah gitu ditambahkan lagi di sini katanya minhal ajalatu. Nah sepeda itu ada rodanya, emang ada ya rodanya. Kalau yang pertama ada tuh yang depannya besar. Iya itu di zaman mana? Ke belakang itu tuh Ambu tahun kajamanan tuh enggaknya? Enggak. Apa?
Itu yang Kamu mah sepeda ontel mungkin ya, udah ontel ya, udah ada sepeda Ontel yang ontel. gimana ontel? Sepeda ontel. Sepeda ontel, sepeda apa? Yang gede kumbang. banget. Oh, kumbang, Iya, kumbang. kumbang. Iya, iya. Terus Iya. sama ada yang palangnya itu. Iya, Nah, itu iya, tuh buat ada laki ya, palang. laki-laki khusus. Iya. Itu Ambu dulu kan ada yang sepeda tuh gede satu rodanya Iya, satu kecil di belakang yang satu, kecil. Iya, yang kecil. Jadi bentuknya tuh seperti gitu. Nah, itu Iya. bukan produk Indonesia ya, Bukan, di luar itu ya. luar negeri. Di luar negeri, itu dulu. dulu Nah, pertama. itu berarti sepeda tapi sepedanya produk ini begini, produk ini begini, mungkin ya beda bentuk, beda itu. Tapi itulah yang disebut sepeda. Nah, sudah begitu berkembang lagi, apalagi yang kalau sepeda kan digayu dengan apa tuh? Dengan kaki. Digayu begitu kakinya lemah, ikut lemah juga menggayunya. Nah, orang berpikir lagi, ada nggak sih yang lebih enak dari itu? Maka berpikir wah ini orang padukeun gitu antara sepeda dengan kuda, maka terciptalah Kereta, Keretek. Iya. Delman. Delman. Tapi kalau delmannya di luar negeri kayak begini bagus Iya, banget ya, iya. kereta kencang. Kereta, Iya, iya, begitu tuh. Jadi kalau ini lebih enak katanya, kenapa? Karena orangnya cuma duduk aja di situ mengemudikan kudanya begitu ya. Dulu bangsawan aja Bangsawan yang ya, seperti memiliki ini. yang Ratu-ratu seperti itu, ya, ya. yang Kalau bangsawan yang pengusaha, iya. datangnya dari yang begini. Kalau di kita mah kereteknya di Banyaran masih ada keretek, 1-2 lah delman itu ya. Tapi fungsinya kan kayak begitu. Sama, jadi tidak menggayuh lagi, tapi kelihayan untuk mengemudikan. Kumaha teh euis make mider. Iya apa tuh? Kalau mider mah kayak itu apa tadi teh kerbau yang di mider itu kalau bahasa Arab teh midaru itu muter. Tapi benar mider muter. Jadi kalau dia berbalik Bekati mana ya tanya ngarangnya kok bisa? Pertamanya mungkin pas dilatihnya. Jadi pada saat tali kekangnya di ini kan mider gitu jadi mider tuh jadi mudir. Jadi karena mudir am itu kepala sekolah. Iya. Kenapa disebut mudir? Ya hari kepala sekolah mah harus nguriling. Ada guru enggak? Kalau enggak ada guru isi. Oh, gitu, jadi dari muter ya, dari muter. Mudir itu jadi saya kira memang dulu. Kepala gitu atau ketua artinya itu bukan ya. Artinya itu jadi muter. Dari kata orang muter, yang harus gitu. muter Iya, gitu iya, di daro ya dulu itu berputar terus gitu. Mudir ngecek kan ya setiap kelas ngeliat guru-guru ini apa guru ada gitu enggak ya sih di lingkungan tidak hadir sekolah siapa seperti gitu apa, ya. iya. Harusnya begitu. Iya. Tapi kan sekarang malah duduk di ruang kepala sekolah. Kepala sekolah nggak boleh diganti. Kadang seperti itu sih. Ada yang sudah turun gitu lah sebagiannya gitu. Iya. Kalau dulu kan begitu, yang namanya kepala sekolah itu pintar banget. Iya. Terus bisa menangani semua pelajaran kan dulu mah begitu. Jadi ya. kalau ada guru yang tidak hadir, beliau yang menggantikan. Turun. Betul. Jadi menguasai semua mata pelajaran, terus apapun kondisi apapun. Jadi masuk beliau itu. Iya. Banyak kan tas cundeng neng enyeng geus cundeng neng. Jadi guru teh malu, aduh udah masuk ke sekolah gitu. Sekarang mah gimana ya? Jadi seperti sudah berbeda. Seperti itu ya. Jadi yang ke satu tadi ada sepeda, tambah lagi gimana supaya tidak capek menggayuhnya, maka terciptalah di sini adalah keretek atau delman seperti itu, delman atau keretek. Sok bisa diselang dulu Teh Eis, di kota di daerah mana sekarang yang masih ada delman? Kayaknya untuk tapi delmannya delmannya Ciparai saya lihat Cijerah. Ciparai, Banyaran Cijerah ada. Banyaran hampir masih. punah sih, tapi ada masih sedikit lagi gitu. Kalau di kota-kotanya Ambung udah nggak ada? Nggak ada. Kalau di kota nggak ada. Paling ada juga yang itu mah apa ya, termasuk ada sih sekali-kali cuma akhir pekan biasanya Bunji di kebun binatang ya. binatang ya di ya itu tapi iya, di fungsinya ITB, bukan gitu. mengangkut orang, cuma Keliling keliling-keliling aja, gitu ya. iya. Itu mah Kita kayak bayar jalan-jalan. berapa? Iya, Kayak jalan-jalan. Jadi ya. bukan untuk transportasi itu ya. mah, ya. Bukan Paling transportasi. ya sedikit ya barangkali. Kalau di Cigondewa itu masih untuk Cigondewa transportasi. masih ada? Ada. Soalnya saya pernah waktu itu jadi turun dari angkot udah mending naik delman aja yuk sampai di kota naik itu ya. Naik itu saya ke Cigondewa. Iya. Di Banyaran masih ada sedikit, tapi itu teh jangan dikira ya kalau ada kecelakaan delman itu bukan cek orang pirang kecelakaan tangga begitu. Enggak, kan kalau orang berpikirnya kalau yang pakai mesin nah kecelakaannya kan pasti juga parah. iya gitu. Sedangkan ini kan hanya pakai kuda tapi ya sama aja mungkin sama fatalnya. aja karena pernah ada yang terguling ke bawah tuh teh didongengkan ke bunyi teh sampai dia nggak jadi sekolahnya sekolah tamhid ya waktu itu nggak jadi karena ya jatuh ke jurang dengan delmannya ya ketinihan ku eta. Nah itu makanya seperti biasa tapi sebenarnya rongkah juga. Yang satu orang mah lagi berjalan aja di pinggir jalan tiba-tiba nah itu ada si kuda kan ada yang begininya tuh ke depannya tadi
disebutnya teh bom apa itu teh jedak ke sini remukan tulangnya itu lama sekali mau sembuhnya juga. Jadi kayak kecelakaan kecil tapi sebenarnya rongkasinya. Kalau di kampung-kampung mah seperti itu. Nah, Ambo mau dibacakan lagi dulu yang ayat keduanya ya, coba ya ayat keduanya. Kalau tadi yang artinya majreha wa mursaha atau bismillahi dengan nama Allah menunjukkan bahwa ketika kita bepergian itu kita harus minta perlindungan kepada Allah. Kenapa? Karena harus selamat ketika berangkat di jalan sampai ke tempat tujuan. Jadi bepergian itu karena masuk ke ranah ibadah juga yang namanya tadabbur alamkah itu ya. Kemudian ada bekal semacam tadi bismillahi kepada Allah itu. Jadi mohon diberi perlindungan karena yang namanya kendaraan apapun judulnya itu bisa selamat dan tidaknya itu tergantung izin dari Allah. Makanya kita mohon majreha wa mursaha, selamatkan di perjalanan sampai ke tempat tujuan. Dan itu yang pernah diucapkan oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika membawa segelintir umatnya yang dipupusti karena apa itu dapat segitu dakwah teh. Cuma dapat segitu lamina perjalanan itu dan juga menyelamatkan binatang-binatang dan seterusnya dengan berdoa seperti itu. Artinya minta kepada Allah tundukkan ya yang namanya kendaraan tersebut sehingga manusia bisa nyaman gitu ya. Mangga Ambu yang keduanya di surat apa tuh? Surat ke-42 ayat 13. Iya. Litastawu ala duhurihi summa tadkuru ni'mata rabbikum idza istawaitum alaihi wa taqulu subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Agar kamu duduk di atas punggungnya, kemudian kamu ingat nikmat Tuhanmu apabila kamu telah duduk di atasnya, dan agar kamu mengucapkan Maha Suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya. Iya, itu ya jelas ya. Jadi segala sesuatu Allah yang disebut Robbil Alamin itu seperti itu ya, sampai apapun gitu yang dilakukan oleh hambanya itu tidak luput dari perhatiannya, dari atensinya, sehingga ketika hamba meminta pertolongan maka Allah tampil dengan sedemikian hebatnya ya. Yang seperti tadi juga kalau digambarkan tuh naik ke punggungnya itu masih binatang yang menjadi kendaraannya itu gitu. Jadi artinya oleh kita baik itu berupa kapal, baik itu berupa binatang atau apapun, ketika menjadi kendaraan ini harus minta bantuan kepada Allah, tolong tundukkan. Artinya ketika Allah menyebutkan kamu bawa penumpang ini dengan selamat ya, selamat, maka itu menganggukkan kepala si kuda teh, si bigo teh, si himar teh, si unta itu. Jadi selalu mendengar Allah, karena Allah itu kan kalau menghendaki sesuatu cuma bilang kun fayakun ya, jadilah kamu maka jadi. Itu arti jadilah kamu maka jadi itu untuk segala sesuatu teoris, tring untuk A, tring untuk B, tring untuk C, dan seterusnya dan seterusnya. Nah makanya tadi disebutkan wa ma kunna lahu muqrinin gitu. Padahal di awalnya manusia itu tidak bisa menundukkan. Tadi boleh jadi menciptakan sepeda ya, menciptakan motor, menciptakan delman, tapi untuk menundukkan kendaraan tersebut itu urusannya sudah dengan Allah. Makanya sangat wajar ketika orang mau berangkat berdoa dulu seperti tadi. Jadi doanya boleh pilih yang tadi yang lebih pendek, yang kedua barusan, tapi semuanya menggambarkan perjalanan ini ada yang mengaturnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, begitu ya. Pernah lupa gak Teis mau berangkat, lupa aja karena kita saling senengnya, lupa berdoa, pernah gak? Terang-terang kemana gitu, selalu berdoa ya gitu. Nah kalau bepergiannya kayak rombongan itu kan kepala rombongan tuh harus ya, maka sok ya dikasih mic gitu, coba diingatkan, maka kita berdoa sama-sama seperti itu. Itu memang harus diajarkan kepada mereka itu, dan harus tahu bahwa perjalanan kan disebut-sebut tuh, perjalanan itu bagian dari siksaan ya, bagian dari siksaan. Kenapa? Tidur kita terganggu, makan kita terganggu, duduk kita terganggu. Sekalipun kemarin mau ke kereta api akhirnya laksana ya Allah, kereta api kamu pakai kereta api ya Bunyi dan kawan-kawan ke Jogja ya Allah, seperti ini udah mang tahun-tahun atau senang ya, ternyata dibayangkan kumaha atunya ngagusur koperna kumaha, tapi ternyata mereka sudah berjejer kan udah enak pokoknya tinggal duduk kayak begitu. Pulangnya juga seperti itu, di sana baru diganti dengan mobil-mobil travel itu, alhamdulillah. Tapi ya itu tadi ketika kita ini senang-senang kan melihat melihat
perjalanan itu kelihatannya pemandangan tadi kereta api mah senang persawahan, perkebunan dan seterusnya. Lagi-lagi itu lahip malih salah satunya lahip di kereta api sambil melihat pemandangan. Rasanya teh gimana nya dekat dengan alam itu ya Allah. Ini dadamelan Allah barisa urileun gitu ya dari Banjaran ke Yogyakarta saurileun, dan Allah memiliki alam semesta gitu dengan penghuni-penghuninya. Makanya kalau kita tidak tunduk kepada Allah teh kacida gitu ya, termasuk tadi berdoa meminta bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Teh Eis pernah perjalanan yang paling jauh kemana Teh Eis? Ke Bali, ke Lampung. Ke Bali. Itu berapa lama dari perjalanan sampai pulang? Saya pernah naik bis. Yang pertama tuh berangkat hari Sabtu malam jam 7 malam setelah sholat Isya dari kampus tuh dua bis. Nyampe ke sana hari Senin jam 2 karena ada kendala di Gilimanuk waktu itu tuh. Ya, jadi tertunda dulu perjalanannya. Iya, dan dulu belum ada tol ya. Kalau sekarang kan ada tol. Kakak saya tuh anaknya kan di Bali, jadi cuma berapa belas jam gitu. 13 jam, 14 jam juga nyampe ya. Iya. Jadi nyampe nyebrang dari Jatiwangi, ya, dari apa? Bukan Jatiwangi namanya tuh. Kemana yang mau kemana itu? Yang mau ke Gilimanuk, suka lupa. Nggak tahu, Iya dari situ. Paling ke Lampung, kalau Sumatera baru sampai Lampung. Oh gitu ya. Sampai Lampung. Ambo. Perjalanan kemana yang udah keliling-keliling Ambo? Kalau itu mah paling jauh ya ke Aqsa. Alhamdulillah. Ke Aqsa kan udah nyata Udah ya. Alhamdulillah. Ambo mah sudah ke Turki. Ambo coba tuh cerita sedikit, ada apa gitu di perjalanan, pernah ada cemas, pernah ada apa gitu? Yang paling berkesan. Yang paling berkesan kah atau yang paling mengkhawatirkan atau apa yang bisa jadi ya seperti itu ya? Karena kita itu naik kapal sieun, naik naon cek bunyi teh yang di sisi dina kaca tapi tong ningali ka handap, maka ku Allah dikasih jangjang nak seperti itu loh. Ambo ada pengalaman nggak Ambo perjalanan kemana? Ambo banyak dengan keluarga biasanya kalau perjalanan begitu, atau Ambo sendiri atau gimana? Kalau Ambo dari dulu jarang sama keluarga karena kan punya kantin. Jadi kalau umroh juga ada yang jaga gitu gantian. Tapi kemana-mana juga alhamdulillah indah. Alhamdulillah ya, indah. Mendekatkan diri kita kepada Allah ya, ya. Melihat ini Ambo kan melihat apa perjalanan di kereta api itu ya, ada gunung-gunung kelihatan banget ya. Cantiknya gunung-gunung itu kelihatan ya Allah, kayak diukir seperti itu. Di atasnya awan biru itu ya. Awan biru. Kalau kita pagi-pagi gitu menjelang ya ada waktunya, ada kabut. Waktu senja ada yang merah gitu kan itu teh. Jadi emang benar-benar disuruh kita bepergian besok. Makanya muncul aturan kayak sholat dalam safar beda ya. Kemudian wudu dalam safar bisa diganti dengan tayamum gitu. Itu yang harus dikuasai ya, karena banyak yang tapi Bunji ada yang mengatakan bahwa pergi-pergian itu mubah katanya. Mubah. Enggak sih, tergantung kepada niatnya. Tergantung kepada niatnya. Niat kita tergantung. Kita kan yang merasakan betapa nikmatnya gitu ya. Melihat ciptaan Allah gitu. Iya. Kalau itu nggak tahu ya, disimpulkan seperti itu ya, mungkin ada unsur apa gitu. Padahal kalau Allah menyuruh untuk bepergian artinya itu bagus bepergian teh. Kita ngotok ngawo di rumah sendiri itu kan dengan sendirinya tidak melihat pohon-pohon gitu. Kayak kemarin perjalanan itu ada di satu anjungan yang namanya itu Little Tokyo judulnya ya. Itu jauh banget perjalanan, berapanya Neng Hesi? Ada 1 jam atau lebihnya? Dari itu perjalanan, ini mau ke Little Tokyo tapi jauh banget gitu, melalui pohon-pohon cemara, pohon-pohon pinus itu. Kalau di kita digambarkan kayak di deket Tangkuban Perahu itu kayak begitu, tapi lama sekali. Ini kemana? Tiba-tiba menukik ke bawah. Oh ini, jadi katanya sih ceritanya. Kayak seperti itu tuh ya. Jadi udah hujan lagi tapi dinikmati aja seperti ini. Oh ternyata menurut cerita dia itu dulunya bekerja di Jepang ya, di Tokyo belajar atau bekerja di situ. Pas udah pulang pensiun dia punya cerita kenangan tentang Tokyo, maka dibikinkan itu. Jadi serba Tokyo ada baju-bajunya, pohon bangunannya kayak gimana. Ternyata ya Allah ini di puncak gunung gitu. Pas naik ke situ teh wah jauh mata memandang, ya Allah berapa jauh ya ke bawahnya itu. Jadi segala sesuatu ini baru segini ya. Kita melihat ke hati teh kena aja ya Allah. Kalau manusia tidak yakin bahwa Allah itu ada
itu. Berarti ini siapa yang menciptakan coba? Kalau bukan Allah ya, maka dilihatlah dari kejauhan tuh, wah awannya itu, gunungnya itu, apa-apanya. Dan ternyata katanya kalau malam-malam kan lampu-lampu dinyalain itu semakin indah katanya di situ. Tapi alhamdulillah gitu. Jadi apalah perangkat-perangkat Tokyo itu ada ya sakuranya gitu ya, ada apa-apanya seperti itu. Nah itu diantaranya. Jadi tadabur alam itu emang tadabur jodohnya dipikirkan dong, bukannya kayak tadi mungkin main-main biasa mah ampunya kayak tadi main menghambur-hamburkan uang, bisa jadi gaplah, jadi menyia-nyiakan harta. Tapi kita punya tujuan, karena yang kita rasakan itu ketika memandang alam sekitar ciptaan Allah tuh kena ke sini, Allah itu ada, Allah itu menciptakan semuanya, makanya disebut Robbil Alamin. Dan kita ingatkan apalagi ke ayat-ayat Allah itu tidak pernah kehilangan kapan itu si daun satu yang rag-rag teh kahanap teusnya, rag-rag koleang-koleang plek gitu. Aduh jadi gitu ya. Jadi pepohonan yang ada di hutan ini semua dikuasai oleh Allah. Itu bagaimana daunnya, pohon cemara daunnya kayak gimana ya, pinus gimana daunnya, dan semuanya ketika jatuh Allah tahu itu kapan jatuhnya, di menit keberapa, di detik keberapa, maka yang keluar itu Masya Allah gitu ya, Subhanallah. Kemudian Rabbana ma khalaqta hadza batila. Jadi sangat salah kalau tadi ada pendapat kemudian dijudge bahwa itu adalah tidak ada gunanya. Sangat besar gunanya kalau bagi kita itu. Iya, tidak mubah, tidak, sangat ini sangat bermanfaat karena intinya mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Dan jiwa juga kalau sudah bepergian tuh seperti kosong bukan hampa, bukan. Jadi segala permasalahan hidup seperti udah nggak ada gitu. Kalau kita baru bepergian itu gitu. Ya tidak ada orang yang piknik ruwet hati, nggak ada. Itu artinya harus lepaskan itu sementara gitu ya. Ada orang yang aduh ini pikirannya apalah, mikiran utang kah atau apa gitu, maka ketika refreshing kayak tadi ini jadi ya kosong, dalam artian ya yang ada nikmatnya, indahnya ya, seperti itu ya. Itu bisa gitu asal ulah unyak anyuk ongkosnya ya kan. Karena kalau jak anyuk nanti di nabes pas pulang dia merenggut, aduh abis berapa ini, aduh kumah ngegentosan anak. Itu beda lagi ya ceritanya, beda kolomnya itu. Makanya cenah ke ibu-ibu kalau mau berangkat itu nabung dulu lah, jangan pakai dana talang nanti bingung lah. Lagi pula kan bagaimanapun riba ya, kan ada bunganya itu, walaupun ujung-ujungnya istilahnya katanya itu bukan bunga, tapi kan tetap aja ada kelebihan dari pinjaman itu riba yang gitu. ditentukan oleh yang dari awal ya, dari awal udah ditentukan. Kecuali ada saudara beunghar pisan jung atau piknik mangke balikeun deui. Kecualinya ada yang begitu, tapi jarang jarang terjadi. Mau saya ada gitu. Mau dong. Seperti kan Ustaz mengatakan itu ya bunyi sampai ambu tuh tertampar ya istilahnya. Apa dipikir kenapa bisa mubah, terus enggak sih Ustaz, justru kalau misalkan kita pergi jadi tenang gitu. Enggak kata Ustaz tetap aja gitu, jadi ibadah juga beda dibandingkan sama di rumah. Ya kalau masalah ibadah memang beda aja, tetap enakan di rumah ya. Kan kalau pergi disingkat-singkat ya. Iya. Betul itu mah. Kan beda ya kalau di rumah mah lebih khusyuk gitu. Meresap gitu ya. Betul. Tapi jaminan-jaminannya itu kita punya mustajabah doa. Di rumah kan enggak ada jaminan begitu. Kalau selama safar kan itu salah selama satu safar itu selama kita safar berapa hari kah itu tadi teh sampai 9 hari sampai 7 hari misalnya, maka selama itu juga dia akan memanfaatkan waktu. Jangan-jangan gitu ya, doa yang selama ini didugikeun teh ka Allah teh dijabah wae, buah ayeuna ya dijabahnya, semangat menyampaikannya itu. Maka di Korean gitu, itu bagi yang ingat ambu aya nu curak-curak gitu nggak inget naon, malah ada yang pikniknya jadi urun salat, eta mah tuh salah banget. Iya ada yang seperti itu. Jadi dulu saya waktu pergi tuh aduh ini udah asar udah mau habis gitu. Terus teman saya bilang gini, semoga Allah mengampuni karena udah meninggal ya. Ya Allah kan maha tahu, yang penting kita udah niat pengen sholat tapi tidak niatnya saya ingat aja. sekali itu. Ada yang bilang niat lapar juga niatnya. Niat aja, kenyang enggak gitu. Iya. Ya ada sih, kita juga kan misalnya apa dengan teman atau apa gitu, pas dilihat-lihat orang lain pada sholat ini enggak ada sholat. Enggak tahu ya, kita tidak seudon apa dia lagi haid kah atau tidak. Tapi yang jelas yang satu tua, yang satu muda. Yang muda mungkin masih lah haid, tapi yang tua itu kan tidak
oh nggak kelihatan sholat ya gimana ya. Nah, kita jadi pelajaran aja dalam hati itu kan ilmu itu menentukan. Kalau orang yang punya ilmu itu kan mangpang ini lagi dijamin sama Allah loh, itu yang biasanya sholat panjang dipendekkan, disatu-satuin sakahoyong orang, kemudian berdoa juga diijabah. Jadi mengambil pelajaran, mengambil keuntungan gitu ya dari piknik itu, dari bepergian itu. Makanya kembali mungkin kepada orang yang tadi bisa menyebut mubah bisa, kalau ya berlebihan kah atau apapun mungkinnya seperti itu. Jadi kembali kepada kita. Tapi juga ada yang mengatakan memang harus katanya Harus, gitu ya. iya, harus. Bertebaranlah kalian di muka bumi. Iya, itu kan salah menafsirkan. Bukan bertebaran, itu bukan healing. Oh. Jadi kan itu mah ya tergantung ya orangnya, pemahamannya tergantung ya. Berbeda-beda. Iya. Jadi pantasiru itu dari intasyara yang tasiru itu berkeliaran artinya itu. Jadi jangan berdiri di satu tempat aja. Karena Allah itu menciptakan bumi itu lega, luas. Sok coba diambil. Terus ambil pelajaran dari situ. Ternyata banyak pelajaran. Apalagi kita perginya ke ibadah umroh ya Abu ya, ibadah haji itu kan mengenal seluruh bangsa. Kita melihat seseorang saja, oh kayaknya orang Eropa mah dicaket-caket, oh matanya begitu ya, oh hidungnya begitu, oh kulitnya begitu, kebiasaannya begitu. Kita kan menyimpulkan sendiri, oh Allah itu ya luar biasa. Lalu ini makanan ya, makanan juga, makanan coba begitu ya. beragamnya. Beragam gitu, kita kan iya. di orang dikukuringan di mana oke. Milari buah zaitun temenakan di orang. Nah, surah Allah ini milik jazirah Arab gitu loh gitu. Apalagi dengan korma di kita berkeliaran tapi gitu kan tidak sehebat yang di sana. Kalaupun jadi nanti mereka teteh begitulah dan seterusnya. Kecuali ketika Allah sudah mengizinkan barulah. Seperti juga di Taif. Dulu kan tidak ada itu halaman yang penuh hijau-hijau tidak ada. Tapi saat ini Allah menakdirkan di Taif seperti di Pangalengan ya, seperti di Lembang seperti itu, masya Allah gitu. Tapi satu sisi bunga, satu sisi riweuh. No sababna da saur hadis Rasul. Kalau di jazirah Arab sudah seperti itu, eta teh cirina kiamat sebentar lagi. Seperti bukan di Taif aja sekarang, banyak. Iya banyak. Di Madinah, di seputar Madinah, seputar Mekah ada banyak. Jadi udah ada sungai baru ya, ada sungai-sungai baru gitu. Ya terus kan kita ngarenyang mah ada gitu, maka ada banjir di Mekah. Coba kan dulu mah dari mana ceritanya. Jadi ada yang aneh yang tidak biasanya. Itulah ciri katanya, ciri akan datangnya kiamat. Nah, kalau begitu juga akhirnya kita menyimpulkan, oh kalau begitu atuh urah hari-hari hirup teh ya. Berarti pulang dari pepergian itu kan ada doanya itu ayibuna taibuna gitu ya. Abiduna lirabbina hamidun. Itu ada kata-kata ayibuna kami pulang. Nanti kalau kita udah pulang terbaca itu teh kami pulang terus dugi ka padumukan teh. Kemudian taibuna kami bertobat. Akhirnya apa? Jadi perjalanan kita yang panjang tadi mencari keridhaan Allah. Oh, di sini yang mendapat ilmu kita kan bertemu dengan orang Eropa dapat ilmu. Ingatnya ujungnya ke Allah lagi, ke Allah lagi. Maka yang di belakangnya ada taibuna kami bertobat ya Allah. Artinya paling tidak mulih tina bepergian itu ada dampaknya baik. Kalau begitu saya semakin yakin bahwa Allah itu ada. Kalau begitu saya harus mengurangi dosa-dosa karena melihat di Taif terus tumbuh-tumbuh seperti itu, aduh ini kiamat sebentar lagi kan disimpulannya taibuna berarti aku harus tobat. Taibuna kami bertobat. Yang ketiganya abiduna kami tetap menjadi hamba Allah kan gitu tadi doana teh meni antik pisan. Dan terakhirnya li rabbina hamidun, maka kepada Tuhan kamilah kami itu memuji. Jadi kita pulang dari pepergian dimanapun itu menghasilkan menjadi kita semakin sadar bahwa kita akan pulang kepada Allah, semakin sadar bahwa kita harus menghapus dosa-dosa itu dengan bertobat, semakin sadar bahwa kita tuh harus benar-benar jadi hamba Allah yang setia. Dan yang terakhirnya benar-benar kepada siapa lagi memuji kalau bukan kepada Allah, karena memang Allah itu alhamdulillahi rabbil alamin ya. Segala puji itu milik Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, yang Tuhan semesta alam gitu ya. Kita boleh lanjut ya guys ya. Lanjut dulu. Nah, sudah begitu tadi waya jelisur raqibu fid dakhili ala maq'adin ka'annahu fi manzilihi. Jadi orang yang duduk di delman, katakan tadi delman itu dia duduk aja di dalamnya teh enak-enak begitu ya. Nah, ka'annahu fi manzilihi seperti dia di rumahnya aja ya. Jadi ini sudah lebih meningkat daripada sepeda. Kalau sepeda digayuh sendiri dia mengalami capek gitu, naik lebih capek, turun oke power begitu. Tapi kalau di kendaraan tadi ditarik dengan kuda, kemudian dia duduk aja tinggal pecut begitu. Dia
duduk di atas bangku katanya seperti di rumahnya sendiri begitu ya. Wa sya'a ba'da dzalika istimalud darajati. Nah di sini tadi ada sepeda ya, kemudian juga ada delman, kemudian ke bawahnya lagi ditambah-tambah dan akhir-akhir itu terciptalah bermacam-macam kendaraan, maka muncullah yang disebut mesin-mesin itu ya. Sepeda ditambahkan mesin jadi apa? Jadi motor ya. Jadi motor lebih ringan daripada sepeda. Sok sepeda digas teh eusina jalan maju henteu da sepeda. Tapi kalau motor naik kan seperti itu. Oh, jadi berkembang juga ya pemikiran manusia itu. Jadi surah Allah benar ya adanya kalau manusia harus menjadi pemimpin di muka bumi ini karena mereka pintar-pintar. Maka terciptalah kendaraan-kendaraan tersebut dan ini tidak sampai kapal terbang teh karena waktu itu mungkin yang menciptakan baru sampai situ barangkali ya, baru sampai mobil sekalipun mobilnya macam-macam gitu. Dan kita juga kalau membahas mobil masih FCF sudah mobil model apa sudah ada. Mobil amfibi juga sudah ada. Tiap tahun terus kan terus mengeluarkan. Mobil amfibi kayak gimana kayak jadi untuk bisa ke air kalau untuk udah banjir, ada emang benar-benar sudah ada. Betul, saya pernah bukan lihat. Untuk perang saja, bukan untuk kendaraan tapi harganya mahal sekali. Iya. Itu baru ada di luar negeri ya. Pas waktu test drive-nya itu kan lalu diperlihatkan memang bagus sekali ke dalam gitu. Enggak, jadi di atas gitu. Jadi kalau untuk banjir atau ke air banjir gitu. Tidak sampai menyelam ke bawah enggak? Atau ada? Enggak menyelam. Jadi di atas aja begitu. Jadi tapi aman ya. Oh begitu ya. Tuh itu mau tekar ampunya terus saya mikir kumaha deui. Itu untuk ini katanya kan sekarang hampir di tiap negara ya banjir. Iya. Banjirnya tuh banjir yang bukan hanya banjir cuma 10-20 cm kan, banjir yang benar-benar dahsyat gitu. Iya kemarin aja di Banjaran aja Teis kemarin tuh sampai pintu Teis. Itu yang namanya itu cacing jarungkal ambu lemari itu sampai isi-isinya pas bunyi alhamdulillah bunyi nggak nyampe di situ mah. Ini di daerah yang dekat itunya aja sungainya. Kayak di Cipaku kan sungainya dekat banget menyatu lah dengan pinggiran-pinggirnya. Terus di blok desa juga malah ada 2 sungai yang bertemu di situ. Jadi gitu. Ya. Pas dikirain biasa-biasa mungkin ya pas besoknya atau lusanya ya jalan ke sana itu namanya sampahnya ambu. Sampahnya itu apa kursi. Ada kasur. Kursi, kasur, terus selimutnya bed cover apa-apa mah. Sampai ngahunyuh di sisi jalan itu Teis. Maka menurut berita dari driver itu katanya ini sampai 10 truk mengangkut sampahnya itu. Aduh, Masya Allah benar-benar kemarin mereka menyebut innalillahi wa inna ilaihi rajiun itu ternyata bukan main-main. Tetapi itu banjir bandang kan judulnya justru sebentar. Tapi menyisakan lumpur yang begitu tebal katanya ya. Padahal kata orang yang suka kebanjiran rumahnya itu jangan dibiarkan kering sana Teis karena nanti lebih sulit. Jadi harus dibiarkan si air itu ada terus digoyang-goyang kayak begitu katanya. Ini mana ada bertahannya kan syut gitu. Menghabiskan ada yang jebol-jebol bentengnya itu juga banyak. Kalau sahabat Bunyima berceritanya bukan jebol dari sana jadi keluar dari bawah terus gitu. Mengerikan katanya. Keramiknya itu terjungkal-jungkal, terangkat-angkat begitu. Jadi dari dalam sana itu si airnya itu. Di tapi rumahnya Pak Aib begitu juga. Itu di daerah mana? Di Sapan. Di Sapan. Iya. Ambo mah kena gelap. Kan hujan besar, ada gelap. Petir maksudnya. Ya petir ya. Itu baik genteng-genteng pada terbang. Masya Allah. Alhamdulillah. Caura. Nah itu yang keluar dari dalam itu pada akhirnya segini Teis jadi satu lutut gitu. Jadi karena seperti itu. Iya kan saya ke sana tinggi kan? Ya makanya itu ditinggikan untuk tapi yang itu tuh susah katanya. Jadi dari bawah airnya itu nggak bisa ini. Jadi kalau musim hujan tuh ya udah dari bawah tuh muncul kata Teh Yuyunnya itu cerita seperti pada itu. Akhirnya sama tergenang. Tapi ternyata ponakan saya juga beli rumah di Bandung Selatan. Terus pas udah gitu mau dijual mau pindah lagi kenapa banjir dari mana saya bilang kan posisi tinggi dari dapur katanya. Jadi mungkin ada kelebihan tanah. Jadi akhirnya ditutup dijadikan ruangan, tapi mungkin karena itu bekas sawah atau apa. Jadi kalau pas musim hujan yang seperti sekarang itu dari sela-sela natnya itu keluar air dan itu naik terus katanya. Tambah aja ini tambah keramik lagi enggak?
Harusnya Ambo ya ngalamin. mungkin Ditambah lagi dilapis Iya, Waktu mungkin yang di dilapis sawah kurung lagi. di kan di bawah dulu sebelum dibangun. Jadi dari sela-sela teh Keluar ya, Ambu, ya? ih bening. Iya airnya. bening seperti gitu. Airnya bening nggak keruh katanya Terus gitu. dikasih lagi ini keramik enggak? Oh, jadi didobel gitu Jadi ya. double. tambah. lagi. Kalau barusan lewat teh ke jalan Cijagra teh yang tembusan Kayu ke Agung. Ciganitri. Oh, Cijagra. Itu kalau di jalannya sih kering biasa pas lihat kanan kiri aduh ada yang segini teh itu aduh ini gimana cara jantan di situ mah Ambu lama si airnya itu surutnya teh lama bukan air yang lewat Jadi sebentar menggenang gitu katanya ceritanya banyak ular atau apa-apa gitu binatang-binatang Ya, itu pasti barusan ada- keluar. barusan masih dilihat kanan kiri seperti itu malah ada masjid di situ tergenang banget di situ. Terus gimana barang-barangnya ya itu yang udah biasa. Kata orang-orang di sana udah hancur aja katanya kalau sudah begitu itu. Karena apa ya yang namanya kursi Tiap tahun namanya lagi tiap kan ya, tiap gitu, tahun tiap ya. tahun Itu banyak terjadi di situ mah. Makanya susah juga dijual orang yang nggak mau beli karena tahu bahwa itu daerah banjir. Jadi gimana? Nanti udah kering mereka tinggal lagi di situ beli lagi perabotan hancur lagi seperti itu Ya katanya. harusnya mungkin ada turun tangan dari pemerintah Nah, itu ya. harusnya. Jadi kalau uangnya nggak pada dikorupsi mah bisa untuk kebangun. Nah, Jadi untuk gitu ya. dibangun jadi 3 lantai. Jadi lantai bawah udah biarin aja untuk kosong. Jadi untuk mereka seperti kehidupan itu. lantai 2, lantai 3 insya Allah aman. Karena gitu. begini jadi air itu kenapa tumplek ke sana karena si jalannya tuh lebih Seperti, tinggi iya, daripada itu. iya. Jadi ngelegokan Betul. kasihan banget. Dan itu juga kalau saya lihat mungkin nanti nasib hampir semua seluruh kota seperti itu. Karena kan hampir setiap tahun ditambah aspal ya. Kalau di luar negeri itu mereka kalau mau membangun lagi jalan dibongkar dulu itu sisa aspal yang kemarin itu memang teh. lama keluar modal tapi untuk alam lebih baik gitu. Jadi kalau di kita mah tambah lagi. Saya ingat dulu rumah apa saya di Dago itu posisinya lebih tinggi dari jalan. Tapi ketika terakhir saya meninggalkan 2018 itu udah posisi rumah itu udah di ada bawah. di bawah. Iya. Karena kan udah mengalami beberapa kali lapisan lagi Nah, itu yang terjadi hot seperti stick itu. lagi. Apalagi yang di betonnya ada 20 Iya, itu itu sampai kan 20 tebal senti, banget Ambu, itu ya. yang Berapa kalau senti itu, sebelah Teh? iya 20 senti ada. itu tuh beton tuh seperti itu dicor tuh. Iya. Dia ada perhatian pemerintah khusus ya di situ ya. Jadi akhirnya memang jalan bagus, tapi kan akhirnya yang kena imbas yang kiri kanan kiri rumah. kanan. Iya. Kasihan itu. Jadi pada saat hujan ya curahnya ke sana karena apa? Lagian drainasenya juga kurang bagus di kita itu. Saya lihat yang di pinggir jalan arah ke bawah. Tapi posisi si lubang untuk pembuangannya itu miringnya seperti ini. Bagaimana air mau masuk? Iya. Ya, harusnya kalau jalan arah ke bawah ya harusnya ke sini seperti begini kan. Ini posisinya miringnya seperti jadi kehalangnya. gini. Iya, nah gitu. Sampai saya pikir ini kan mereka tuh punya banyak insinyur apa gitu sipil siapa tahu ya. Enggak tahu. Kalau dulu mah kayak Citarum juga kan diangkat itunya tanahnya dikeruk. Iya, Sekarang mah enggak, jadi Enggak ya. Citarum teh makin tinggi. Iya. Kalau dulu kalau udah mau musim hujan ya udah kira-kira mau musim hujan jadi dulu. bulan Agustus tuh biasanya dikeruk gitu. Kalau sekarang Pakai alat enggak. Iya gitu. Kumaha tuh teh geus pada nyantan PU. Saya pengen jadi presiden. Yang cuma instruksi Saya mau bikin jembatan semua, kasihan anak-anak yang harus nyebrang pakai tambang mau ke sekolah setiap hari. masih ada, Jalan kan? kaki 3 km, nggak ada angkot. Sementara di Jepang sana ada satu angkutan kereta yang sebenarnya udah tidak ada penumpangnya, tapi karena ada anak satu SD dari desa itu dia ke kota Terus sekolah aja sampai diantar jemput. akhirnya wali kota jangan dulu ditutup sampai anak itu selesai sekolahnya. Masya Allah. Begitu perhatiannya. Bagaimana dengan anggota-anggota Dewan? Halo. Mudah-mudahan Asik dengan terinspirasi. pinjol mereka, asik dengan judol. Sebagiannya. Sekarang banyak ya. Mudah-mudahan terinspirasi ya Iya. sehingga membangun negerinya lebih baik lagi Amin, gitu amin. untuk masyarakat. Ya baiklah sebentar lagi mungkin ya dari situ teh. Nah kemudian di sini dijelaskan mobil begitu ya. Jadi begitu kelihatan perkembangannya kendaraan itu dari awal ke awal itu fungsinya buat apa? Untuk memindahkan orang dari satu tempat ke tempat yang lain yang namanya syafar teh ya begitu. Maka dalam Islam ternyata dibahas syafar itu. Buktinya tadi di ayat Al-Qur'an malah ada doanya. Kemudian tadi yang sudah dibacakan oleh Ambu dan satu lagi ada doa penghantar Ambunya. Ambu coba ada doa penghantar. Kenapa muncul doa penghantar
penghantar. Karena orang yang sedang bepergian itu sedang dalam ya Kesusahan, tanda kutip kalau tanda kutip dia sedang dalam penderitaan, dia butuh bantuan orang lain. Makanya orang itu ngajajabkeun, indah banget doanya itu. Coba Ambu dibaca. Ngajajabkeun dan ngeupulan. Oh iya tak itu. Yo penting pisan eta teh. Kan bekal lahir batin. Abdi bade meus sok atuh sok naker Pak abdi bade meus nya sok atuh kada Pak bade meus naon atuh ngajentul si orang Eta ngantosan eta. seperti itu. Mangga Ambu silakan Ambu, nanti akan dikupas itu ya maknanya coba. Bismillahirrahmanirrahim. Jawadakallahu taqwa wa ghafaro dan baka wa yassarolaka khairo haisuma kunta. Iya. Semoga Allah membekalimu dengan takwa. Iya. Bukan amplop. Amplopnya Mengampuni nanti dosamu dan memudahkanmu dalam jalan kebaikan dimanapun kau berada. Nah itu kan cuma 3 poin tapi menukik banget begitu ya. Jadi kenapa Rasul sampai memunculkan doa seperti itu? Itu ceritanya teh Ambu tetap tidak seperti itu, ngaguluyo dari situnya udah disimpulkan. Sebenarnya ada seseorang datang kepada Rasul, aku mau bepergian katanya. Tolong sini nasihati aku. Kata Rasul, zawadakallahu taqwa. Oke, kata Rasul. Mudah-mudahan Allah membekalimu dengan ketakwaan. Itu poin ke-1 ya. Udah gitu teh sini ya Rasul tambah lagi. Tuh orang zaman dulu mah begitu, mau ya dinasihati itu. Ayeuna tibalik dinasihati kabur. Kembalieur sekarang itu ya. Udah begitu, masih kurang kata Rasul itu, masih tambah ya. Oke, kata Rasul itu wa ghafaro dan baka. Dan mudah-mudahan andai saja kamu punya dosa, Allah mengampuni dosamu ya. 2 tabu ambunya terus gitu teh. Sini Rasul tambah lagi untuk aku. Aduh naon deui kata Rasul teh. Udah atuh. Yang terakhir wa yassarolakal khairo haitsu makunta. Mudah-mudahan Allah memberi kemudahan bagimu untuk melakukan kebaikan di mana saja kamu berada. Jadi artinya dihijikeun we disimpulkeun tos kitu mangaguluyur jadi doa. Jadi berarti sudah saat itu ya Rasul itu. Kenapa? Karena kita dalam bahaya bepergian itu sebenarnya. Disebut-sebut tadi kan bagian dari penderitaan ya, kita merasa terganggu. Bahkan kemarin sahabat Bunji ada yang 1 malam itu nggak bisa tidur Ambu nyilek. Ini Bunyi mah udah pas dilihat can kolam kene, aduh teu aya cahaji cenah ieu leungit ieu ka mana ika tunuh teh nyilek we ningalian batu nu kene. Tapi cenah kenging pelajaran naon ieu karena cenah ieu kerek berbeda-beda, ternyata karakternya yang ini. Jadi seperti itu. Ketawa ada dia mah tahu. Nah, itu artinya kita bisa menyimpulkan bener ini yang dimaksud penderitaan itu. Jadi ketika belum lagi keluarga yang ditinggalkan. Itu juga, makanya tadi dibekali ketakwaan itu kan kalau kita bahas itu ya sudah ngetop sekali. Takwa itu kan 4 karakter teh istana tawadu ya, qaufna qanaah gitu. Terus wa-nya waro, kemudian yang terakhirnya yaknya yakin. Jadi orang yang berbekal ketakwaan itu dia ini kan kahoyong sorangan bahasa piknik itu. Tawadu rendah hati ya. Kenapa? Karena ada orang yang pamer-pamer. Berapa tapi itu? Bunji, kalau piknik nggak boleh juga kalau tawadu. Tara mau tahu ketemu. Itu mah lempeng aja tawadu. Tara mau dia cuma tawadu. Tawadu beda sama tawadu. Tara madu. Ya atuh olohok atuh mah teh simeuteun batur belahnya olohok cai. Seperti itu ya. Nah, jadi ketika orang dibekali ketakwaan itu, dia akan mengatur dirinya sendiri. Karena berangkat dengan ketakwaan itu berarti aku harus tawadu. Tawadu itu rendah hati. Kan ada orang yang pamer-pamer, berapa sih itu bawa duit? Berapa sih? Oh, pamer-pamer belanja di sakon bari jeung sombong teh geuning aya nu kitu geuningannya. Nah, ini mah enggak, jangan begitu. Masa orang yang sedang menjelajahi dunia, orang yang sedang bertakarub kepada Allah, masa sikapnya seperti itu? Maka tadi tawadu itu kalaupun bawa duit banyak tong ditinggal-tingali ka batur jeung bibita aya ngajajanan henteu teh euy pan aya nu kitu. Kecuali ngajajanan ya. Kecuali. Nih cicipin ini nih rasanya gimana ini nih atau apalah beliin apa peribahasana ya. Yang keduanya adalah tawadu qanaah menerima apa adanya. Nah sama rukna tuh tidak berebut itu tuh teh ambu tetekannya yang berjalan berdua dari awal daftar itu ternyata misah itunya kursinya. Yang satu di sini hari itu rancangan abdi jadi itu orang abdi kumaha murukana teh riweuh teh. Udah nanti sok duduk. Cuma 12 orang ya Bunji. Nah, sebenarnya itu baru 12 orang.
Tapi ternyata gimana ini, sok duduk aja, duduk dulu cek ketua panitia, nanti kita tuker-tukeran. Pas padahnya tuker-tukerannya, untung kalau yang ridho, yang tidak ridho manyun kan seperti itu. Tuh konahnya mana susah ya, tidak mudah. Konah itu kan jodohnya menerima apa adanya ya. Kemudian waro itu apik teliti. Kan kita tuh jalan-jalan ya kemana tuh ke namanya teh KUKM apa? KUKM nanti yang ke itu ya usaha-usaha kecil tuh apa? Usaha kecil menengah. Iya. Industri. Itu kan industri. Kita masuk ya ke ranah itu, kemudian ada yang bikin kuenya kayak gimana dipraktekkan. Ada juga kan disodorin kan itu teh macam-macam itu supaya nyicipin nih rasanya gimana. Nanti itu kan harus pamit dulu teh. Pamit dulu ini halal enggak? Begitu sekalipun dijagragen. Kan orang belok belum ngomong apa-apa. Kalau haram gimana? Iya, makanya waronya enggak kebawa tuh. Sekalipun dijajakan ini cara pembuatan mochi begini, ini cara bapia begini kan itu dijajarkan. Kalau mereka sudah mempersilahkan, silahkan. Ada juga kan yang rakus mah kelihatan tuh yang satu itu kan dipotong-potong kecil dirawu. Cek bunyi. Makanya dipotong-potong itu kan judulnya nyicipin. Yang karena nyicipin. Iya, nanti kalau mau mah belilah yang banyak gitu. Ini coklatnya, ini isi nangkanya, ini apa-apanya kacang hijau kan macam truk. Yang lain kan satu atau dua ini gitu ya. Halal bunyi makan ini halal bu mah nggak halal. Dia menu hiji dirawu kan itu berapa potong? 6 potong atau 8 potong dirawu. Itu waronya mana waronya? Waro itu apik taliti. Makanya itu ya. Kalau kita ingin melihat tabiat seseorang ketika bepergian ke kawannya, piknik lah. Apalagi kalau ketika camping itu kelihatan sekali. Pokoknya berlama-lama kita lewat 1 hari 1 malam udah kelihatan karakter orang itu ya. Yang satu mau dikasih terus, ngasih tara ada kan. Yang satu lagi mah eta masih sare wae ngadekut. Ada yang begitu naik tuh langsung aja gini. Nanti pas kita turun di masjid atau mau makan baru nyampe mana ini? Sebilang teh udah kamu mending di rumah ya tapi kan pengen jalan ya. Tapi tidur terus. Apalagi bunyi makan kamari sambil live ya jodohnya rihlah dan dakwah. Jadi live itu ada beberapa kali lah live itu dibagi-bagi. Jadi mereka itu jangan piknik terus dibahas. Kalau kita misalnya datang ke makanan membahas tentang makanan gitu. Kalau mau membahas tentang apa-apa gitu. Selalu jalan. Jadinya ada kan yang begitu dia kalau dibawa ke pasar rame-rame pas dihadapkan dengan ceramah kulahek. Ada seperti itu. Ini orang belum senang banget, malah ngasuh mohon maaf ya bun senang nggak ikut live ya, nanti aja nyusul sampai berakhirnya nggak datang. Biarin tapi kan ya udah nanti nonton aja di videonya ya seperti itu. Itu kan kelihatan banget. Jadi nah kalau begitu kita menyimpulkan kita bisa melihat sama orang lain itu kan kita juga dilihat sama yang lain. Jadi ibda binafsika, kalau kita tidak senang kepada orang yang begitu kita membuat sesuatu yang baik sehingga menjadi contoh ya. Nah itu waro apik. Yang keempatnya itu adalah yakin, ada ya takwa, ada ya yakin ya. Yakin itu apa? Ya karena kita niatnya juga untuk tadabbur alam, yakinkan dalam diri bahwa ini adalah segala sesuatunya pelajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Yakin kita selamat, yakin kita mendapat kebahagiaan dan seterusnya. Nah, tadi munculnya doa yang seperti tadi itu kajian bagi kita. Jadi orang piknik itu bukan sekedar ngelengkah ya, mencari sesuatu tidak, tapi harus dengan munal. Makanya tadi dicontohan ke Rasulullah diberi ketakwaan yang ke-1, yang kedua, andai saja kamu punya dosa, minta maaf di sana. Gitu kan tadi mustajabah teh. Kamu punya dosa apa? Sok minta maaf di sana, mempeng ieu teh nuju piknik, nuju bepergian, sok berdoa kepada Allah. Kemungkinan doa kamu diijabah. Itu yang keduanya. Dan yang ketiganya itu kita ingin membuat kebaikan. Kan sekalipun kita di sana, tahajud jalan kan. Tahajud jalan ya, kemudian bunyi mah ada pengalaman 1 malam digugahkeun. Wow, korejat. Itu tuh ngagugahkeun teh di mah hariwang pisan bunyi sieun kasiangan, digugahkeun terus korejat bade salat teh jam 3. Seperti itunya. Tapi akhirnya kenapa? Udah mungkin digugahkan ku Allah, tahajudkan jalan terus. Nah, apalagi yang rawatib subuh itu bunyi masukkan ke pembahasan kepada mereka itu. Kenapa ya? Itu padahal kan sunat. Sunat itu kalau mau silahkan, tidak juga nggak apa-apa. Tapi tidak hanya dengan sunat itu qobla subuh. Jadi Rasul mencontohkannya memang begitu. Nuju kasiangan, nuju teu damang, nuju riweuh. Anger yang namanya qobla subuh itu tidak pernah ditinggal.
Maka muncullah hadisnya teh ya, sholatul fajri khairun minad dunya wa ma 'alaiha gitu. Wa ma 'alaiha gitu ya. Jadi yang namanya sholat fajar itu lebih baik nilainya daripada harga dunia dan isinya. Dan kita tidak mampu kayaknya menghargai dunia seberapa sih harganya? Dunia Bandung saja berapa itu kalau dihargakan ya? Berapa gitu. Nah, ini mah sholat qobla subuh nilainya sebanyak itu. Pantat saat Rasul lagi sakit lagi apapun itu tidak pernah ditinggal ya. Nah, rawatib yang lainnya di cancel dulu kan semuanya juga gitu. Tapi ada yang mau sholat duha, oke, sholat duha mah enggak ada. Kalau tahiyatul masjid mah boleh, nggak apa-apa. Dan sebenarnya boleh sih bade gitu karena sunat ya. Apalagi kita datang ke satu kota masjid yang megah itu kan ngerenyeng sih hati itu. Masa sih datang ke sini nggak sholat tahiyatul masjid, maka sholatlah di situ, nggak apa-apa, bagus aja gitu. Cuman yang ditinggal sementara yang rawatibnya aja karena rawatib itu mendampingi sholat wajib gitu. Yang wajibnya saja disingkat masa yang itunya masih tapi jalan. ada bunyi yang seperti itu. Jadi ketika safar dia jamak kosor tapi qobliyah badiahnya sholat gitu. Jadi saya bilang teh ini ilmu dari mana gitu. Tapi ya kan katanya iya, tapi kan yang wajibnya aja disingkat itu berarti kan disingkat berarti kan ininya juga jangan paling kalau yang sesuai Rasul contohkan kan itu saya bilang qobliyah subuh gitu ya, tahajud sama duha boleh. Kalau ini tapi tetap aja jadi masih ada sih karena mereka mungkin tidak terbiasa atau masih ragu ya atau ilmunya belum tahu. Terus ada juga yang masa sih dari 4 menjadi 2 itu dosa dong, ada kan yang seperti itu, gimana tuh pahalanya nanti, padahal kan tidak mengurangi, bahkan yang disebut rukhsah seperti itu tidak dikurangi. Kayak duduk sambil sholat sambil berdiri itu lagi sehat mah, kayak lagi tedamang bari duduk bari berbaring tidak dikurangin kan satupun. Itu artinya rukhsah. Jadi artinya beranjak dari ilmu baru mereka akan meyakini tentang itu. Kayak tadi Bunji yakinnya memang kalau yakin kerasa lah ya. Seperti Ambu waktu haji tahun 2003 Ambu kan nanya ke Ustadz living cost cukup nggak buat makan? Living cost iya cukup, lebih dari cukup, ya udah tenang. Jadi Ambu nggak bawa uang ke sana. Oh ya? Bawa kalau nggak salah 37.000. Tahun waktu itu 2003. Udah langsung ke Bekasi. Itu karena kekurangan ilmu ya. Kaos kaki teh cuman berapa gitu. Beli kaos kaki habis aja uangnya 37. Karena yakinnya apa? Saya tamu Allah tidak akan disengsarakan. Keyakinan. Yakin 100% itu. Kalau misalkan bapaknya mah udah ada buat bekal ada. Kalau ada kan bekal keyakinannya. Ada. Pas di Bekasi ditanyain, mah mana artos teh orang lironkeun kanu real. Gimana? Mama bawa 37.000. Beli kaos kaki. Beli kaos kaki. Terus dia teh kaget. Terus kata Ambu teh, Pak, kita tamu Allah tidak akan disengsarakan sama Allah. Mama yakin. Terus dia teh menangis ya. Laki-laki kan nangisnya cuman air matanya enggak sampai ramisak. Terlinang. Ya ini papa ada 400.000. Oh ya sok tukarkan aja. 400.000 tuh ya berapa tikelan yang tadi? Sama sekali nggak bawa uang. Tapi di sana subhanallah Bunji bisa belanja 15 juta. Dari mana tuh ya? Ada saudara yang ini bayar hutang, datang ke maktab. Datang ke maktab. Terus kan banyak saudara yang kerja. Sama gitu, sama-sama yang kerja orang-orang yang kerja di sana. Yang kerja di sana. Terus ini yang bayar hutang, yang ngasih amplop. Di sana kan paling sedikit ngasih amplop 500. 500 real. Dulu 500 real. Kayak adanya emak masih 2.800 ya kalau nggak salah, masih 3.000 dulu ya. 3.000. Ya 3.000 ya. Itu ngasih teh paling sedikit 500, ada yang 200, ada yang paling sedikit. Ada yang 500, ada yang 200, jarang yang ngasih 100 real. Jadi kan banyak saudara, banyak ini
apa yang teman-teman sekampung gitu ya, yang kerja di sana aja Iya. pada ngasih Masya Allah ya. sampai nggak ke bawah tuh belanjaan. Dikargokan. Paket. Kitanya mah belum datang, paketnya mah udah datang. Itu Iya. modal keyakinan. Itu bagian dari keyakinan yang tadi itu dalam segala Ambu hal. yakin, Ambu benar-benar yakin 100%. yakin, Iya. Tidak akan disengsarakan. Ya karena kita yang diundang kan, Allah Iya, mengundang kita. mengundang kita. Masa sih mengundang rek nalantarkeun gitu ya kalau secara Tidak menjamu ya. kayak kita mengundang hadirlah di rumah saya, masa teu disuguhan cai, masa teu disuguhan tuangan, engkau ngundang apa gitu. Ya jelas seperti tadi makna dari yakin itu ya. Dan yang pertama kita emang dasarnya juga iman, iman teh yakin kan, al imanu al yakinu. Orang yang beriman itu akan terus memelihara keyakinannya dalam segala hal termasuk yang tadi. Buktinya itu diantaranya ya begitu. Nah itulah yang namanya apa tadi bepergian dimaknai. Kenapa bisa menciptakan gitu ya kendaraan-kendaraan seperti itu, dan sekarang bukan lagi sepeda yang dibahas, bukan lagi kuda yang dibahas sekarang kapal jet, dan ada orang-orang yang ini tante ku kapana sorangan. Ada teh sudah begitu. Terus gaduh sabreji kapal Saya jet. Jet pribadi ada 4. Ada 4 ya. Bunyi berapa? 6 gitu. Masya Allah seperti itu. Jadi kita takjubnya kenapa? Karena Allah itu tidak berhenti membuat anugerah ya, membikin anugerah. Anugerah apa dalam hal ini? Ya manusia dicerdaskan, terus berpikir sampai pada akhirnya disebut di sini nih. Kenapa ya kendaraan-kendaraan itu bisa tercipta dengan hebatnya? Maka di sini disebutkan ya. Karena Allah itu fasubhana tuh. Pada akhirnya bukan lagi yang dipuji itu bukan lagi kendaraannya, fasubhana mubdi'il kaunil azimi ya. Maka maha suci cenah pencipta keadaan yang maha agung. Siapa itu? Adalah Allah. Siapa Allah itu? Alladzi jadang ala ibadihi, yang telah memberikan kepada hamba-hambanya itu apa? Biddakai, kecerdasan ya. Kemudian namubal lagi kedewasaan. Kemudian ilamitsli hadhil ihtiraatil bahiroti, sehingga dengan kecerdasan dan kedewasaannya itu maka manusia bisa menciptakan ciptaan-ciptaan yang mengagumkan. Itu dalam akhirnya seperti itu. Al-Bahirah itu mengagetkan, bikin kagum. Hah? Masa wow seperti itu. Imagine seperti itu ya. Terpesona. Nah, itu barangkali di akhir ceritanya itu yang mendapat kesimpulan bagi kita itu. Emang manusia tidak boleh berhenti berpikir. Berpikirlah untuk hal-hal yang halnya itu bisa berguna untuk kita dan untuk yang lain. Maka disebut-sebut khairun nasi anfa'uhum linnasi. Yang terbaik di antara manusia itu yang bisa memberi manfaat untuk manusia lainnya. Nah, pencipta kendaraan seperti ini ya, inilah di antaranya dengan kecerdasan mereka, dengan kelebihan mereka, maka membuat kita terkagum-kagum. Tapi mudah-mudahan itu dikaitkan semuanya dengan niat untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu seperti itu teh. Sekarang tamasianya kan sudah ke bulan dan iya itu ya. Bagi yang punya uang banyak uang ya, bisa ya. Gimana ya ceritanya ya? Tunggu tanggal mainnya. Pakai pesawat ulang-alik. Iya. Ya, kayaknya waktunya sudah habis. Sudah habis. Karena kita siaran tunda jadi tidak ada pertanyaan. Memang sepi juga sih, tidak ada komunikasi Absen, dengan dengan absen. jemaah gitu yang manco, tapi ya nggak apa-apa. Mungkin nanti kalau udah selesai kita akan kembali lagi ke siaran langsung. Ada tambahan dari Amu? Iya, udah cukup. Bunyi kata penutupnya. Cukup lah kayaknya. Udah itu aja lah kesimpulannya. Kita sebagai manusia yang diberi bekal itu adalah kecerdasan. Gunakan kecerdasan itu untuk memenuhi kebutuhan kita di dunia secara pribadi dan juga untuk orang lain. Ketika ada manfaat dari kiprah kita, maka kita mendapat pahalanya banyak insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Itu saja lah. Ya, alhamdulillah ceritanya sudah disampaikan dan ilmunya juga sudah tersampaikan juga. Kita bertambah lagi ilmu kita tentang bepergian atau rihlah. Jadi memang ada yang mengatakan katanya mubah ya, atau boleh-boleh saja, dan ada yang mengatakan juga bahwa kita itu wajib. Tapi kalau buat saya yang merasakan gitu, pada saat saya setelah pulang dari perjalanan dari manapun, bukan wajib, dianjurkan mungkin ya dianjurkan ya. Jadi mungkin yang wajib itu ketiga masjid itu ya,
Salah sama sajidah itu yang ketiga Iya. mesti itu wajib ya. Iya, tadi kan bisa diwajibkan, artinya diwajibkan itu disuruh. Karena kalau dalil usul fikih mah gitu, al aslu fil wujubi al aslu fil amri lil wujubi. Asal dari kata perintah itu menunjukkan wajib. Karena dengan kalau wajibnya seperti tadi, kita hasil dari tafakur, tadabbur, itu hasilnya kan menjadikan kita pulang kepada Allah nanti bagaimana, kemudian tobat ya. Kemudian tadi tetap menjadi hamba Allah, dan yang terakhirnya kita terus memuji kepada Allah. Nah, kalau dampaknya seperti itu, maka insya Allah bepergian itu menjadi wajib. Seperti itu, karena dampaknya jadi bagus gitu ya. Bahkan ada sedikit cerita. Jadi ada seseorang yang sudah divonis oleh dokter hanya tinggal 3 bulan lagi karena dia mengidap penyakit kanker udah stadium 4, kanker serviks. Tapi kemudian dia banyak menginfakkan, walaupun ya bukan orang muslim, tapi mungkin karena ada satu keyakinan dalam hatinya. Dan memang jika memberi itu bukan membahagiakan orang lain ya, tapi hati kita sendiri juga bahagia, merasa bahagia gitu ya. Senang. Seperti kalau diumpamakan hati kita itu seperti ada sayapnya gitu ya, kalau kita sudah menolong orang lain. Dan ya alhamdulillah setelah pulang berkeliling itu tuh sambil dia menyedekahkan hartanya gitu. Dan ketika kembali lagi ke dokter menyatakan bersih. Sampai bertanya minum obat apa. Saya tidak minum obat apa-apa, hanya saya tetap berobat, memakan obat yang dari dokter. Kanibal. Saya tetap meminum obat dari dokter, terus mengikuti apa makanan yang dilarang, hidup sehat apa, dan saya berkeliling selama 3 bulan ini. Jadi kalau seandainya saya meninggal pun saya sudah tidak penasaran. Dan ternyata ketika kembali udah waktu diperiksa, itu ya malah nggak ada, sehat kan gitu ya. Bisa jadi. Iya, bisa jadi. Itu yang artis yang nggak punya anak, siapa lupa lagi. Dia keliling karena tidak punya anak, pas pulang hamil. Itu Keliling, jadi dinikmatilah punya hartanya, dinikmati gitu berdua sama istrinya. Pas pulang hamil. Ya mungkin karena sebelum piknik mereka itu terbebani mindsetnya. Iya, terbebani, ingin punya anak. Tapi terus gitu, orang-orangan yang lain yang tanya-tanya setiap bertanya, kapan punya anak? Kok kosong? Nah, itu jadi beban mental juga. Dan mungkin ketika mereka berkeliling pergi itu kan terbebas dari hal itu, bertemu dengan orang-orang yang asing yang tidak menanyakan hal itu gitu, yang mereka hindari. Dan karena mungkin dalam keadaan sedang rileks, lalu dua-duanya juga dalam masa subur, ya buat Allah terus tidak berdoa ada juga di nah tempat iya itu. Jadi doanya. alhamdulillah semua lengkap lah, dan jadilah hamil. Untuk yang belum hamil silahkan. Untuk yang belum hamil berdoa, berusaha, dan katanya karena ini kalau urusan saya dengar, Allah ya. Lebih banyak sedekah katanya itu ya. Jadi belilah deritamu atau belilah keinginanmu dengan sedekah, insya Allah. Luar biasa. Iya. Ya alhamdulillah hiwatu iman semua. Kita sudah ada di penghujung waktu. Terima kasih Ambu, terima kasih Bunji ya, yang padat sekali sekarang juga udah harus berangkat lagi karena ada jadwal jam 4. Mudah-mudahan tidak terlambat. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menjadi tambahan ilmu yang berguna bagi kita semua, dan kita diberi kemudahan dan hidayah untuk melaksanakannya dia. Kalau tidak bisa menyampaikan pada orang lain, paling tidak untuk diri kita sendiri. Semoga apa yang telah kita lakukan sehari ini menjadi pahala, dan semoga semua ihwatu iman semua ada dalam kesehatan dan dalam keberkahan, ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada tim IT, kepada Bu Oki yang menggoler, kepada Teh Hesi juga ya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.